Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Dem News. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan deretan artis yang murtad percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ada juga yang pernah mualaf dan kemudian kembali murtad percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan siapa-siapa saja yang percaya kepada Kristus, ya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu, Audi Marissa. Audi Marissa menjadi artis pertama yang memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen setelah dinikahi oleh kekasihnya Anthony C. Menurut pengakuan dari Anthony C., Audi Marissa telah berpindah agama sejak tahun 2021 lalu. 2. Asmiranda. Selanjutnya ada aktris cantik Asmiranda yang juga memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen setelah dipersunting oleh aktor tampan Jonas Ivano. Padahal sebelumnya, Jonas sempat menjadi mualaf ketika akan menikahi Asmiranda. Namun setelah 3 bulan, Jonas memutuskan untuk kembali ke agama awalnya dan diikuti oleh Asmiranda yang memutuskan untuk murtad dari Islam. 3. Nafa Urba. Pemilik nama lengkap Nafa Indria Urba ini juga memutuskan untuk kembali memeluk agama Kristen setelah sebelumnya sempat mualaf ketika masih menjalin asmara dengan Primus Yustisio. Nafa Urba pindah agama ke Kristen sekitar tahun 2003 karena panggilan jiwa. Ia mengaku merasa mendapat pencerahan setelah ibunya menyarankan membaca Alkitab saat ia gelisah. Kala itu, keputusannya sempat menuai kontroversi dan memengaruhi karirnya yang tengah naik daun. 4. Hudson IMD. Masih ingat dengan Hudson Prananjava alias Hudson IMD? Penyanyi yang memiliki bakat unik dengan 2 karakter suaranya ini juga dikabarkan telah berpindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 2023 lalu. 5. Lukman Sardi. Lukman Sardi menjadi aktor senior yang cukup menghebohkan ketika memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. Pasalnya kala itu Lukman Sardi pernah terlibat dalam sebuah film religi yang cukup populer. Bahkan ia sempat dihadiahi umroh gratis oleh seorang ulama karena perannya sebagai seorang kiai. Sayangnya setelah pulang dari umroh, Lukman justru memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. 6. Shandy Aulia. Shandy Aulia menjadi aktris cantik selanjutnya yang memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. Shandy memutuskan untuk memeluk agama Kristen ketika usianya beranjak ke 17 tahun. Ia mengikuti keyakinan ibunya yang diketahui telah kembali ke agama Kristen setelah sebelumnya pernah mualaf. 7. Tengku Zaki. Pemilik nama lengkap Teuku Zacky Azwar ini baru-baru ini kembali diisukan telah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Hal ini ditandai dengan keputusan Tengku Zacky yang mengubah namanya menjadi Teuku Jordan Zacky Azwar dengan nama panggilan Jordan. Menurut beberapa netizen, nama Jordan identik dengan nama Kristen yang berasal dari nama Sungai Yordan, sungai suci tempat Yesus dibaptis. 8. Rianti Katolik. Perjalanan hidup Rianti juga sempat jadi sorotan publik karena keputusan besarnya soal keyakinan. Sebelum menikah, dia memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Katolik pada tahun 2010 silam. Bahkan, saat dibaptis, dia mendapat nama baptis Sofia Rianti Rianan Cartwright. 9. Sigi Wimala. Sigi Wimala adalah seorang aktris dan model asal Indonesia yang memulai karirnya sebagai finalis Gadis Sampul dan telah membintangi berbagai judul sinetron dan film. Pada tahun 2023 lalu, Sigi Wimala sempat menghebohkan publik terkait pengakuannya yang telah memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. 10. Sophia Latjuba. Pada tahun 2021 lalu, pemilik nama asli Sophia Indriani Latjuba ini dikabarkan telah kembali memeluk agama Kristen setelah sempat memutuskan untuk menjadi mualaf pada 2014 silam. Diketahui, wanita blasteran Jerman Indonesia tersebut memang memiliki orang tua yang menganut agama yang berbeda. Ayahnya merupakan seorang Muslim berdarah Bugis Jawa, sedangkan sang bunda merupakan seorang Nasrani berdarah Jerman. 11. Mesty Mes. Mestika Semicaksana atau yang lebih dikenal sebagai Mesty Mes adalah pemeran dan penyanyi Indonesia. Ia merupakan anggota dari grup vokal wanita Seven Jones yang juga memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen setelah resmi dipesunting oleh pujaan hatinya Geral Yohanes pada tahun 2020. 12. Sandi Harun.
Regina Ursula Sandi atau yang lebih dikenal sebagai Sandi Harun, adalah seorang aktris dan model sekaligus kakak dari artis senior Donna Harun. Diketahui, Sandi Harun sempat menjadi mualaf saat dinikahi oleh Tommy Soeharto. Namun ketika keduanya bercerai, Sandi Harun dikabarkan telah kembali lagi menganut agama Katolik. 13. Marcella Simon. Marcella sempat menghebohkan publik dengan keputusannya menjadi seorang mualaf pada 2019. Kala itu, Marcella menjadi mualaf didampingi oleh Ustadz Adi Hidayat. Tak lama usai resmi memeluk agama Islam, Marcella Simon pun memutuskan untuk mengenakan hijab. Namun setelah 2 tahun menjadi mualaf, Marcella Simon dikabarkan telah kembali lagi menganut agama Kristen dan dibaptis. 14. Nita Gunawan. Aktris yang juga presenter, Nita Gunawan, menceritakan pengalaman pindah agamanya yang sangat mengejutkan. Dia memutuskan pindah dari Islam ke Kristen di usia 13 tahun. Namun, ia mengakui bahwa hanya dirinya yang memeluk Kristen di keluarganya, sementara orang tua, kakak, dan adik-adiknya masih beragama Islam. 15. Steve Immanuel. Setelah sempat memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2008 silam, aktor tampan sekaligus mantan kekasih dari Andi Soraya ini dikabarkan telah kembali menganut agama Kristen. Hal mengejutkan itu terungkap saat Steve ditanya agama oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat menjalani sidang perdana kasus narkoba yang menjeratnya. Steve mengatakan jika ia kini telah kembali beragama Kristen. 16. Chris Hatta. Sama seperti Steve Immanuel, Chris Hatta juga sebelumnya pernah menjadi seorang mualaf saat akan menikahi kekasihnya, Hilda Fitria. Namun setelah bercerai dengan Hilda dan sempat mendekam di jeruji besi karena kasusnya, Chris Hatta kemudian memutuskan untuk kembali menganut agama Kristen pada tahun 2019 lalu. 17. Salma Vina. Aktris cantik sekaligus anak dari pengacara kondang Sunan Kalijaga ini, pada tahun 2018 lalu, sempat menghebohkan publik dengan keputusannya yang memilih untuk murtad setelah bercerai dengan mantan suaminya yang merupakan seorang hafiz Quran bernama Ustadz Taki Malik. Kini ia menjalani keyakinan barunya dengan serius serta merasa lebih aman dan kuat dalam imannya sebagai seorang Kristiani. 18. Puput Nestivi. Puput Nestivi merupakan tokoh populer yang namanya mencuri perhatian setelah pernikahannya dengan mantan gubernur Jakarta yakni Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Pada tahun 2019 lalu, ia bahkan memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen mengikuti keyakinan Ahok. 19. Dewi Ria. Penyanyi dangdut senior Dewi Ria diketahui pindah agama dari Islam ke Kristen setelah mengalami perjalanan spiritual yang kuat, termasuk bertemu Yesus dalam penglihatannya, dan dibaptis pada tahun 1995, meskipun sempat ditentang keluarga, namun akhirnya ibunya menerima keputusannya dengan syarat dijalani sungguh-sungguh. 20. Dori Harsa. Meski belum pernah klarifikasi, namun Dori Harsa diduga kuat telah berpindah agama dari Islam ke Kristen setelah menikah dengan Mela Karisma. Pernikahan mereka pun dilakukan di gereja dan sempat menjadi perhatian publik. Banyak warganet yang kecewa dan mendesak Dori untuk memberikan penjelasan, namun ia hanya membalas dengan meminta warganet untuk menjaga ketikan tangannya di media sosial. 21. Dahlia Poland. Dahlia Poland dikabarkan telah pindah agama dari Islam ke Kristen ketika akan dipersunting oleh kekasihnya Fandi Christian. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusannya tersebut didasari keyakinan pribadi dan bukan karena alasan Fandi Christian. Ia menjelaskan bahwa Fandi menganut agama Katolik, dan perbedaan keyakinan ini tidak menjadi masalah selama pernikahan mereka. 22. Mama Hara. Model cantik sekaligus mantan istri dari seorang pangeran dari Malaysia ini, dikabarkan telah memutuskan pindah agama dari Kristen ke Islam pada tahun 2019 lalu. Diketahui, Mama Hara terlahir dari orang tua yang juga memiliki perbedaan agama, di mana ayahnya diketahui menganut agama Kristen sementara ibunya adalah seorang Muslim. 23. Mawar Afi. Masih ingat dengan Mawar Afi? Mawar Dimas Febra Purwanti atau yang lebih dikenal dengan nama Mawar Afi atau Nisa Mawar, adalah penyanyi Indonesia yang dikenal dalam ajang Akademi Fantasi Indosiar dan menempati juara 3 dalam ajang tersebut. Terlahir sebagai seorang Muslim, Mawar memutuskan pindah agama ke Kristen pada tahun 2006, namun ia sempat kembali menjadi mualaf dan melakukan ibadah umroh pada tahun 2022 lalu, namun kini ia dikabarkan telah kembali lagi menjadi seorang Kristiani.
Yang pertama adalah Marcella Simon. Marcella Simon kembali menghebohkan publik setelah memutuskan kembali ke agama lamanya. Padahal sang aktris sempat menuai pujian pada 2019 karena keputusannya menjadi seorang mualaf. Kala itu ia didampingi oleh Ustadz Adi Hidayat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya resmi memeluk agama Islam. Marcella Simon pun memutuskan untuk mengenakan hijab. Sayangnya 3 tahun memeluk agama Islam, Marcella Simon kembali memeluk keyakinan awalnya, Katolik. Yang kedua ada Sophia Latjuba. Pada saat berpacaran dengan Ariel, dikabarkan pindah ke agama Islam. Hingga akhirnya ia membenarkan telah menjadi mualaf. Namun bukan karena berpacaran dengan Ariel, Sophia menegaskan keputusannya menjadi mualaf merupakan urusannya dengan Tuhan. Namun Sophia diduga kembali ke agama semula karena membagikan fotonya mengenakan salib. Diketahui Sophia membagikan foto interior gereja yang berada di Jerman. Yang ketiga adalah Ari Wibowo. Ari Wibowo adalah seorang aktor Indonesia, pernah menganut agama Islam namun kemudian pindah keyakinan menjadi Kristen. Ia menceritakan pengalaman spiritualnya yang membawanya pada keputusan tersebut, termasuk pengalaman mendapatkan bisikan dari Tuhan Yesus. Ari juga menyebutkan pengalaman mengunjungi gereja di Jerman membuatnya merasa damai dan disayangi, serta pengalaman istrinya hamil setelah mereka mengunjungi gereja. Yang keempat ada nama Jono Armstrong. Jono menjadi mualaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pada tahun 2000. Sejak itu ia taat menjalankan ibadah, tak jarang peci hitam bertengger di kepalanya. Setelah resmi menjadi mualaf, Jono menikahi perempuan pujaannya. Belakangan diketahui Jono pindah keyakinan yang dianutnya semula. Saat itu disebut-sebut perpindahan agama tersebut terjadi karena ia ingin menikahi perempuan Kristen pujaan hatinya. Yang kelima adalah Nafa Urba. Nafa Urba sendiri terlahir sebagai seorang pemeluk Kristen, namun ia memutuskan menjadi mualaf saat menjalani hubungan dengan aktor Primus pada akhir tahun 90-an. Nafa kemudian kembali masuk ke agama dari lahirnya sebelum menikah dengan Zekri pada tahun 2007. Dalam kanal YouTube Daniel Mananta, Nafa Urba sempat muka-mukaan alasan dia kembali memeluk agama Kristen. Yang keenam ada nama Eric Colin. Artis Indonesia ini terkenal sebagai gamers dan juga influencer. Perjalanan spiritual Eriko sebenarnya sangat unik. Dirinya terlahir dari agama Kristen dan mengaku pernah menjadi seorang mualaf. Dari pengakuannya lewat kanal Denny Sumargo, Eric Colin mengaku kecewa dengan Tuhan. Dirinya mengatakan kembali masuk agama Kristen setelah mendekam di penjara karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh ada nama Chris Hatta. Chris Hatta dibesarkan oleh orang tua yang berbeda agama. Ayahnya memeluk agama Buddha sedangkan ibunya beragama Kristen. Tumbuh sebagai pemeluk agama Kristen, Chris Hatta menjadi seorang mualaf pada tahun 2015. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk kembali menganut agama Kristen pada tahun 2019 yang lalu. Kini ia menjalani hari-harinya sebagai seorang penganut agama Kristen Protestan. Selanjutnya ada nama Jonas Rivano. Pernikahan Jonas Rivano dan juga Asmiranda sempat menuai kontroversi karena perbedaan agama. Setelah sempat menjadi mualaf, Jonas kemudian kembali ke agama Kristen dan menikah dengan Asmiranda yang juga pindah ke agama Kristen. Asmiranda ikut pindah mengikuti Jonas. Ia menyatakan bahwa keputusannya untuk pindah agama adalah keputusannya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Yang terakhir adalah Steve Immanuel. Steve Immanuel diketahui telah memutuskan untuk berpindah agama dari Kristen ke Islam sejak tahun 2008 yang lalu. Ia memantapkan diri untuk menjadi seorang Muslim di hadapan Ketua FPI pada saat itu, Habib Rizik. Usai berpindah agama, Steve Immanuel pun mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Namun dirinya hanya mampu bertahan memegang imannya sebagai seorang Muslim kurang lebih hanya 10 tahun. Itulah beberapa nama artis Indonesia
yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf, namun kemudian kembali menjadi seorang murtad. Mereka kembali mengikuti agamanya yang dipercayainya dari awal dan meninggalkan agama Islam. Terima kasih sudah menonton. Untuk para jemaat di gereja 1 jam saja. Jujur, ini pertama kali seumur hidup saya ada di atas stage seperti ini di depan jemaat. Saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014, saya main ke rumah teman, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Karena air mata saya keluar terus sampai nggak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang, ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang, saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 lah denger lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera, langsung saya gini, aduh, saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja, tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan, diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang, biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini. Saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy. Saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi. Ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Dan singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona, gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari. Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu. Enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan agama Kristen. Dia Buddhis. Ya. Saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Tapi suatu hari, saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Tapi suatu hari dia bilang sama saya, Seng, saya mau dibaptis. Saya cari
cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi nggak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman, akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru, amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Jadi ya udah cuma orang dari gereja aja, tidak ada siapa-siapa karena lagi corona. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada pendeta Pak Dolfi dengan istrinya dan teman saya yang mengenalkan dengan pendeta Dolfi. Saya tidak minta untuk kepentingan diri saya tapi saya hanya meminta jamah hati suami saya untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah?